Saudara-saudari terkasih, Anthony de Mello pernah menceritakan sebuah kisah seorang murid yang berkata kepada gurunya, "Guru, saya ingin menemukan Tuhan." Dan kemudian guru itu mengatakan kepadanya, "Mari, saya tunjukkan." Dan guru itu mengajak murid itu ke pinggir kolam. Lalu guru itu mengatakan, "Masuklah ke kolam ini." Dan begitu masuk, guru itu menekan kepala murid itu sampai berada di bawah air beberapa saat. Dan murid itu kesulitan bernafas, ingin segera cepat naik. Tetap ditahan oleh gurunya. Tapi kemudian dilepaskan dan murid itu lega sekali. Aduh, akhirnya bisa bernafas. Lalu guru itu tanya, "Bagaimana? Sudah bertemu Tuhan?" Dan murid itu marah. Boro-boro ketemu Tuhan, mau nafas saja susah. Dan guru itu kemudian tanya, "Apa yang paling penting bagimu ketika kamu berada di dalam air?" "Udara, bisa bernafas, itu yang paling penting, yang lain tidak penting." Dan guru itu kemudian mengatakan, "Kalau kamu bisa membutuhkan Tuhan seperti kamu membutuhkan udara untuk bernafas ketika kamu di dalam air, kamu bisa menemukan Tuhan." Saudara-saudari terkasih, kisah itu mau menunjukkan bahwa untuk mencari Tuhan itu perlu motivasi yang kuat, perlu kerinduan yang mendalam, perlu usaha yang sungguh-sungguh, karena menemukan Tuhan tidak mudah. Menemukan Tuhan itu perlu perjuangan, tetapi perjuangannya itu pantas, karena menemukan Tuhan berarti menemukan segala-galanya, menemukan hidup, menemukan kesehatan, menemukan keselamatan. Dan memperjuangkan, memprioritaskan Tuhan itu pantas. Tetapi memang tidak mudah. Tuhan sendiri mengatakan, "Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Barang siapa lebih mencintai ayahnya, ibunya, atau saudara-saudarinya, dia tidak layak bagiku. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, sebab lebar dan luaslah pintu yang menuju kepada kebinasaan." Jadi memang tidak mudah, membutuhkan motivasi yang kuat dan kerinduan yang mendalam untuk bisa menemukan Tuhan. Tapi mungkin kita bisa protes. Mengapa untuk menemukan Tuhan begitu sulit? Mengapa Tuhan tidak membuka jalan yang mudah saja, sehingga kita bisa menemukan Tuhan dengan mudah tanpa banyak kesulitan? Argumentasi itu logis, tetapi tidak real. Anda dan saya saja, untuk menemukan seseorang yang bernilai atau pasangan-pasangan yang bernilai, tidak mau pasangan yang murahan, tidak mau pasangan yang gampangan, apalagi menemukan Tuhan. Anda saja kalau berinvestasi, itu berinvestasi dengan sungguh-sungguh waktu, energi, modal. Dan hasilnya kadang-kadang perlu waktu 1 tahun atau 2 tahun. Bisa investasi yang murah, tapi juga hasilnya kecil. Mencari kerajaan Allah itu juga bisa dengan yang gampang-gampang, yang fun. Tapi ya kerajaan Allah kaleng-kaleng. Mau kerajaan Allah kaleng-kaleng. Anda memilih pasangan saja, pasangan yang tidak murahan. Bagaimana mencari kerajaan Allah mau yang murahan? Yesus mengajar kepada kita bahwa menemukan kerajaan Allah itu memang perlu berjuang, perlu mati raga, perlu ketekunan, bahkan perlu pengorbanan diri. Tetapi sebetulnya mencari kerajaan Allah itu bukan semuanya serba menyedihkan, bukan semuanya serba berat, tidak. Justru kalau kita mempunyai kerinduan mendalam kepada Tuhan, kita menemukan sukacita yang mendalam. Dari pengalaman saya sendiri, ketika hati kita terarah pada kerajaan Allah, cinta kepada Tuhan, kerinduan kita sungguh-sungguh mengharapkan dan mencari kerajaan Allah, saya menemukan sukacita di mana-mana.
bahkan melihat semua peristiwa dari berbagai macam sudut dan tidak pernah hilang harapan. Bahkan bisa melihat peristiwa yang negatif secara positif. Karena memang Tuhan menemani kita. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Tuhan berjanji akan menemani kita. Tuhan berjanji akan menunjukkan jalan. Tuhan berjanji akan memberi harapan dan solusi di setiap persoalan. Meskipun tidak mudah. Maka jangan hanya mencari yang mudah-mudah, jangan mencari yang gampang-gampang. Nanti kerajaan Allahnya kerajaan Allah gampangan. Juga jangan mencari jalan yang mudah, yang murah. Nanti kerajaan Allahnya juga murahan. Kita harus tekun, setia, dan investasi dalam hidup rohani secara mendalam. Anda tahu, Santo Thomas Aquinas itu karena melihat bahwa firman Allah itu penting, dia bisa 10 jam, 12 jam sehari di depan firman Tuhan, mempelajari dan merenungkannya. Anda tahu Santo Hieronymus, dia bisa 20 jam sehari merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian dia tidak menderita, tidak menyesal, tidak berat. Dia menjalani itu dengan penuh sukacita. Karena dia tahu apa yang penting. Dia tahu apa yang perlu bagi damai sejahteranya. Kalau kita berdoa, merenungkan firman Tuhan setengah jam sehari, ya belum lah. Mungkin kerajaan Allahnya baru setengah hari juga. Kita perlu lebih dalam. Kita perlu sungguh-sungguh berinvestasi. Kita sungguh-sungguh memprioritaskan kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Tapi hidup ini kan macam-macam, Romo. Harus kerja ini, harus kerja itu. Benar. Ada salah satu nasihat yang paling baik. Tetap kerjakanlah pekerjaanmu sehari-hari. Tetapi dengan iman dan cinta akan Tuhan yang makin besar. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tidak berarti bahwa kalau mencari kerajaan Allah lalu kita mengabaikan yang lain. Tidak. Tuhan juga mengerti. Tuhan itu pintar menyelenggarakan hidup kita. Yang penting kita percaya, punya kerinduan mendalam akan kerajaan Allah. Menjadi prioritas dalam hidup kita. Jangan hanya berinvestasi sedikit, mengharapkan hasil yang besar. Ya, tidak begitu kali. Kalau investasinya kecil, ya hasilnya kecil. Kalau investasinya besar, ya hasilnya besar. Percaya kepada Tuhan, mohon rahmat supaya mempunyai kerinduan mendalam kepada Tuhan dan berani memprioritaskan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Hidup kita akan berubah, bukan hanya menderita, tetapi juga ada banyak sukacita. Bahkan dalam derita pun kita bisa menemukan harapan dan sukacita. Karena Tuhan selalu menemani kita dan setia membukakan jalan bagi orang yang mencarinya. Tuhan memberkati.